Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatifillah, kita kembali di dalam majelis ilmu yang kita lanjutkan pelajaran akhlak di hari Kamis ya, siang hari ini. Masih mengenai keterangan bagaimana tata cara berbuat baik kepada ibu bapak atau orang tua ya. Kita lanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kebiasaan beliau bila hendak keluar rumah, beliau berdiri dekat pintu tempat ibunya lalu mengucapkan, "Semoga keselamatan bagimu, wahai bunda, dan rahmat Allah juga berkahnya." Ibunya menjawab, "Semoga keselamatan bagimu, wahai putraku, dan rahmat Allah juga berkahnya." Lalu Abu Hurairah mengucapkan, "Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu sebagaimana engkau mendidikku di waktu aku kecil." Lalu ibunya mengucapkan, "Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu juga sebagaimana engkau berbakti kepadaku setelah jadiku tua." Dan bila beliau hendak masuk rumah pun, beliau berbuat seperti itu juga. Kalau kita menyimak ya dalam kisah para sahabat ya, termasuk juga Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ya nama aslinya, yang jumhur itu nama asli dari Abu Hurairah ya adalah Abdurrahman ya, itu nama asli Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, beliau itu termasuk juga sahabat yang sebelum Nabi itu wafat ya, 3 tahun sebelum Nabi wafat beliau masuk Islam ya. Zaman Nabi udah ada gitu. Ada. Cuman sebelum Nabi wafat 3 tahun ya, cuma 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Karena bukan hanya ke Nabi aja itu dekatnya, kan beliau juga karena senantiasa di masjid ya, itu maka kan mendengar juga bagaimana peranannya dari Nabi, dari para sahabat yang lain, juga dari istri Nabi ya, bagaimana hadis-hadis itu ya terucapkan, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak ya, nomor 1 Abu Hurairah. Walaupun cuma 3 tahun sebelum Nabi meninggal beliau masuk Islamnya ya. Murid santri yang pintar ya. Iya. Kalau 3 tahun itu ya, orang biasanya kan 3 tahun itu ya nggak cukup kalau zaman sekarang ya belajar ya. Apalagi cuma 3 tahun kuliah ya, belum ke S1 itu ya, nggak cukup ya. Tapi luar biasanya Abu Hurairah 3 tahun itu cukup untuk belajar di Masjid Nabi saat itu ya. Iya, cerdas.
Nah, saat itu pula Abu Hurairah juga sangat bersikeras tuh ya, ingin ibunya itu masuk Islam tuh ya. Ini sebenarnya sudah disahkan dulu gini, udah lama. Saya jelaskan cuman ya ini supaya menyegarkan kembali ingatan kita. Ibunya pada itu masih kafir dulu ya, Iya. keluarganya. Nah, oleh Abu Hurairah itu ya disampaikan kepada Nabi ingin ya ibunya juga masuk Islam terus ya. Hingga akhirnya ibunya bisa masuk Islam juga. Nah, itu juga merupakan sebuah kebaktian kepada orang tua ya, Menyelamatkan. ya menyelamatkan akidahnya. Ya emang jarang juga tidak mudah ya kalau misalnya seorang anak yang sedang atau saat ini sudah hijrah ya, ingin orang tuanya juga hijrah ya. Itu berat sekali, memang belum dimudahkan ya. Ya tidak seluruhnya juga ketika anaknya hijrah orang tuanya berhasil dihijrahkan ya. Walaupun ya tentunya pasti menemui berbagai macam rintangan dari orang tua ya. Tapi tentunya kalau kita lihat bagaimana di surah Nabawiyah kelembutan Nabi itu ya, bagaimana cara penyampaian Nabi, kemudian juga pendidikan Nabi itu bisa gitu ya. Hanya tentu kalau zaman sekarang ya butuh waktu dan tentunya apalagi para kaula muda ya, bukan misalnya 5 tahun 10 tahun orang tua itu bisa hijrah ya, ketika misalnya orang tua itu berada di jalan yang inilah gitu, jalan yang salah, jalan yang keliru gitu ya, terjerat riba misalnya, atau juga belum memakai jilbab buat ibunya gitu ya gitu. Atau juga mungkin akhlaknya orang tua yang celak lah gitu, dan sebagainya. Ya bukan 5 tahun 10 tahun, tapi ya harus terus menerus ya kita mengingatkan orang tua itu ya. Tentunya juga dengan cara yang baik ya, bagaimana juga Luqman mengajarkan pada anaknya agar berbakti, walaupun orang tua itu misalnya menyuruh pada syirikan ya tidak ditaati tapi dipergauli dengan cara yang baik. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Nah itu artinya ini juga bagaimana Abu Hurairah ya, ingin orang tuanya masuk Islam ya dengan cara yang baik juga ya, tidak dengan kasar atau tegas yang berlebihan, dan juga bahkan dengan cara yang kasar membentak dan sebagainya ya. Itu juga memang kembali lagi pada siapa yang mendidiknya ya. Cuma sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Ya kalaulah misalnya ada anak yang keras atau kasar pada orang tua dan sebagainya, lihat pendidikan orang tuanya dulu. Kalau dilihat dari ilmu psikologi atau ilmu apa itu ya, psikisnya itu ya, itu memang berpengaruh tuh. Anak itu memang lebih berpengaruh pada psikisnya daripada ya orang tua itu ya. Saya baca itu ya. Dan memang kembali bahwa anak itu nggak bisa disalahkan 100% ya. Ketika dia misalnya marah-marah kepada orang tuanya, bentak atau bagaimana, nggak bisa disalahkan 100%. Kembali pada diri kitanya dulu ya. Dari kitanya dulu perbaiki ya.
Kalau misalnya sudah si anak disalahkan gitu ya gitu. Nah itu bisa jadi ya lebih berontak. Makanya kembali pada kita, bagaimana kita mendidiknya gitu ya. Tidak bisa kita salahkan dia dengan ya berkata, apalagi membuli dan sebagainya gitu ya. Apalagi ya. Karenanya tentu kesabaran ini yang harus kita ya diuji lah zaman sekarang ini ya. Ya bukan hanya anak, orang tua juga bisa jadi itu ya. Ya. Bisa terbawa dengan termakan teknologi itu ya. Nah ini itu ya. Sehingga ya bagaimana lupa akan pendidikannya pada anak, atau pula masih memahami pendidikan terhadap anak itu ya masih agak, kalau dibilang apa kurikulumnya kepada anak itu ya nggak ini ya, nggak terrealisasikan. Ya mungkin masih dengan cara yang ya terkadang marah-marah pada anak. Ya memang niat sayang sih niat sayang, tapi kan kalau lebih sayang lagi harusnya lebih lembut pada anak-anak itu ya. Betul nggak? Kan gitu. Jadi iya betul, marah itu adalah tanda sayang. Tapi kalau lebih sayang lagi harusnya lebih lembut pada anak itu. Nah, itu. Nah, kemudian juga betul juga ya orang tua punya niat sayang kepada anak. Tapi ketika dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih bijak, kenapa tidak? Ya itu kan lebih sayang lagi ya kepada anaknya gitu. Nah, ini yang harus lebih kita pahami itu ya. Karena jangan hanya kita termakan dengan pemahaman yang dulu tapi salah gitu ya. Ya kalau pemahaman yang dulu itu benar, ya alhamdulillah itu bagus ya, masih bisa diterapkan gitu. Tapi kalau pemahaman yang dulu itu salah, nah itu ini akan jadi terus menerus ya, akan ya kalau dikatakan dosa mah dosa jariah gitu ya gitu. Nah ini ya nantinya diterapkan pada orang yang baru misalnya rumah tangga kemudian punya anak, diterapkan bahwa marah-marah kepada anak itu rasa kasih sayang, padahal nggak gitu juga kan gitu. Nah itu ada cara yang lebih baik kalau lebih kita menyayangi ke keturunan kita itu. Nah, itu. Nah kembali lagi bahwa sinergivitas antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak itu sangat berpengaruh ya. Ibu sebagai madrasah bagi anak itu ya, dan ayahnya itu sebagai kepala sekolahnya gitu, kalau diibaratkan demikian ya. Maka kalau kita lihat Abu Hurairah dengan ibunya ya, benar-benar perjuangan Abu Hurairah pula ya, dan ibunya juga bagaimana pula bisa menerima hidayah Islam itu ya. Nah sampai tentunya juga Abu Hurairah ketika masuk ke rumahnya mengucapkan salam gitu ya, saling mengucapkan salam antara orang tua dan anak. Dan jarang sekali itu ya, jarang kita menemukan gitu ya. Ya mengucapkan salam ya kalau minimal assalamualaikum gitu ya, jarang. Atau ada diskusi-diskusi, dialog-dialog yang memang dialognya itu mengarah untuk menyelamatkan sama-sama nantinya selamat ya, antara ibu dan anak
atau orang tua dan anak ya, khususnya ibu itu yang juga tentunya juga jarang sekali untuk diskusinya itu ya menyelamatkan nanti di akhirat bagaimana ya, jarang sekali ya. Nah, itu ya kebanyakan ya obrolannya sih seputar hal-hal yang ya seputar anak lah gitu, seputar bagaimana cara atau nantinya dapat makannya gimana gitu ya itu. Terus juga bagaimana si anak itu besar, tapi apakah sudah mengarahkan pada artinya selamat nanti dia di akhirat atau enggak, ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Karenanya butuh setiap orang itu introspeksi ya. Pendidikan orang tua itu akan dipertanyakan nantinya. Ya, ayah akan ditanya, ibu akan ditanya, anak juga akan ditanya. Ada pertanyaannya masing-masing. Bahkan ada nantinya mereka itu saling membantah di akhirat nanti. Itu ya semoga saja tidak demikian ya pada kita. Tentunya kalau ada yang keliru dari kita terhadap orang tua, atau misalnya orang tua ada yang keliru terhadap anaknya ya zaman ini juga, maka dari sekarang kita harus senantiasa tunjukkan sifat taubat kita ya, bertobat dengan taubat yang nasuha, berbuat yang lebih baik lagi. Dan pula keterangan dari Zabian bin Ali At-Tauri, beliau termasuk anak yang paling berbakti pada ibunya. Ia menuturkan ibunya telah tertidur pada suatu malam dan bagian badannya bertumpuk pada beliau. Beliau berdiri dengan bertumpuk kepada kedua kakinya karena takut membangunkan ibunya. Beliau pun tidak ingin duduk, sehingga ketika beliau telah merasa lemah, datanglah dua orang dari hamba sahayanya. Terus-menerus beliau bertumpu kepada mereka berdua sampai ibunya bangun. Nah itu artinya apalagi ketika lagi tuanya ya, tidak boleh sampai mencelakakan orang tua itu ya, memberikan kasih sayang dan juga kepeduliannya. Dan tentu senantiasa ketika ini diwujudkan, serta bagaimana orang tua yang kepada anaknya juga berbuat baik, anaknya berbakti, bahkan sampai mereka tua juga diantaranya. Nah demikian tentu akan mewujudkan bagaimana ketenangan dalam hal ini ya, karena tentunya orang tua ya sebenarnya tidak berharap kebaikan dari anaknya, tapi bagaimana pula tentu menghargai kebaikan itu adalah jalan yang terbaik ya. Nah itu ini contohnya dari Zabian bin Ali ya. Beliau menghargai ibunya juga yang sedang tertidur ya. Nah itu kita bertumpu pada Zabian ya, dan tidak mau bangun ya, karena kalau bangun atau Zabian itu berdiri itu ya, maka bisa jadi orang tuanya ya tidak nyaman tidurnya juga. Dan pula ketika beliau berdiri juga bertumpu pada kakinya malah gitu ya. Maka ketika bertumpu pada kakinya itu tidak ingin beliau duduk ya. Nah ini karena ingin orang tuanya dapatkan kebaikan.
Nah itu paling untuk hari ini. Saya ada ini lagi nanti setengah 2 untuk online ya, pelajaran lagi. Nanti kita akan lanjutkan seputar bagaimana berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal, dan juga termasuk juga bagaimana doa Nabi Ibrahim ya. Di surah Ibrahim ayat 40 sampai 41. Demikian, nanti kita lanjutkan. Wallahu fikum, wallahu minkum. Oh ya, besok saya karena sorenya itu ada undangan dari Margahayu, jadi besok ya libur dulu. Paling nanti lanjutannya bisa jadi hari Ahad atau Senin, nanti kita kontak-kontak lagi aja ya. Insya Allah nanti ya saya harus sempat ke sana ya, ke rumah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa rabbana atina hayya lana rizqana. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.